Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul yaitu analisis data penelitian kualitatif dan data penelitian kuantitatif. Sebelumnya perkenalkan saya Nuraini selaku moderator dan teman-teman kelompok saya yang pertama yaitu Nur Fadila, Retnosari, dan Safira. Untuk pembicara pertama, waktu dan layar dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah mengenai penelitian kualitatif dengan judul penelitian pengaruh metode eksperimen terhadap prestasi belajar fisika, pokok bahasan, getaran dan gelombang siswa kelas 8 SMP Negeri 9 Yogyakarta, tahun pelajaran 2015-2016. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kecenderungan prestasi belajar fisika, pokok bahasan getaran dan gelombang siswa kelas 8 SMP Negeri 9 Yogyakarta, tahun pelajaran 2015-2016, antara pembelajaran menggunakan metode eksperimen dan metode konvensional. Adapun desain dari penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif desain deskriptif. Kemudian, sumber data dalam penelitian ini adalah siswa kelas 8 SMP Negeri 9 Yogyakarta, yang kemudian menjadi responden dan juga informan, di mana populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas 8 SMP Negeri 9 Yogyakarta, tahun pelajaran 2015-2016, yang terdiri dari 6 kelas, yang berjumlah 204 siswa. Kemudian, pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik dokumentasi dan teknik teks. Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh daftar nama siswa dan nilai kemampuan awal siswa, berupa nilai UAS semester ganjil tahun pelajaran 2015-2016. Teknik tes digunakan untuk mendapatkan data prestasi belajar fisika. Bentuk tes yang digunakan adalah pilihan ganda, 4 option, berjumlah 30 butir, di mana untuk jawaban benar diberi skor 1, dan untuk jawaban salah diberi skor 0. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Safira. Baik, selanjutnya yaitu hasil analisis butir soal. Diperoleh 26 butir soal valid, sehingga skor maksimal idealnya adalah 26 dan skor minimal idealnya adalah 0. Berdasarkan kategori skala 5, maka diperoleh kriteria kurva normal sebagai berikut. X rata-rata lebih besar dari 19,513 dan lebih kecil dari atau sama dengan 26,000 sama dengan sangat tinggi. Selanjutnya itu 15,171. X rata-rata lebih besar dari 15,171 atau lebih kecil dari atau sama dengan 19,513 dikatakan tinggi. Selanjutnya 10,829. X rata-rata lebih besar dari 10,829, lebih kecil atau sama dengan 15,171 dikatakan sedang. 6,487. X rata-rata lebih besar dari 6,487 atau lebih kecil atau sama dengan 10,829 dikatakan rendah. X rata-rata lebih besar atau sama dengan 0,000 atau lebih kecil atau sama dengan dari 6,487 yang dikatakan rendah. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh skor rata-rata untuk kelas menggunakan pembelajaran metode eksperimen adalah 22,824 yang berada dalam interval X rata-rata lebih besar dari 19,513 atau lebih kecil atau sama dengan 26,000. Maka dapat disimpulkan bahwa kecenderungan prestasi belajar fisika pokok, bahasan getaran dan gelombang siswa kelas 8 SMP Negeri 9 Yogyakarta tahun pelajaran 2015-2016 pada pembelajaran menggunakan metode eksperimen adalah sangat tinggi. Sementara itu, skor rata-rata untuk kelas yang menggunakan pembelajaran dengan metode konvensional adalah 20,324 yang berada dalam interval X rata-rata lebih besar dari 19,513 atau lebih kecil atau sama dengan 26,000.
maka disimpulkan bahwa kecenderungan prestasi belajar fisika pokok bahasan getaran dan gelombang siswa kelas 8 SMP Negeri 9 Yogyakarta tahun pelajaran 2015-2016 yang diajar menggunakan metode konvensional adalah sangat tinggi. Kecenderungan prestasi belajar fisika siswa pada pembelajaran menggunakan metode eksperimen lebih tinggi dari metode konvensional. Hal ini membuktikan bahwa metode eksperimen berdampak positif terhadap prestasi belajar fisika. Metode eksperimen memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir, kerjasama, dan memecahkan tugas yang diberikan. Meskipun metode eksperimen dilakukan secara berkelompok, namun metode ini juga dapat mengembangkan kreativitas dan pola pikir siswa. Pembelajaran menggunakan metode eksperimen mampu mengoptimalkan partisipasi dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Selain itu, siswa memperoleh ilmu pengetahuan, menemukan pengalaman praktis, dan keterampilan. Hal terpentingnya itu dapat mengembangkan kemampuan akademis, karena siswa lebih banyak belajar dengan cara menemukan sendiri. Percobaan yang dilakukan oleh siswa dapat memacu terbentuknya ide baru dan memperkaya perkembangan intelektual siswa, khususnya dalam mata pelajaran IPA. Hal inilah yang menyebabkan kecenderungan prestasi belajar IPA fisika pada kelas yang diajar dengan metode eksperimen adalah sangat tinggi. Pada metode konvensional, hasil kurang efektif untuk diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Selama proses pembelajaran komunikasi cenderung berjalan satu arah sehingga keterlibatan siswa masih kurang atau pasif. Siswa menjadi cepat bosan dan tidak memperhatikan materi yang disampaikan. Sebelum menguji hipotesis, dilakukan uji persyaratan analisis, yakni uji normalitas sebaran dan uji homogenitas varian. Berdasarkan data tabel 1 diperoleh X pangkat 2 hitung sama dengan 12,670 dengan P sama dengan 0,124 untuk kelompok eksperimen, dan X pangkat 2 hitung sama dengan 9,449 dengan P sama dengan 0,397. Untuk kelompok konvensional, nilai P lebih besar dari 0,05 untuk kedua kelompok, maka disimpulkan bahwa data kedua kelompok berdistribusi normal. Berdasarkan data tabel 2 diperoleh F hitung sama dengan 1,531 dengan P sama dengan 0,113. Nilai P lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan sampel berasal dari varian yang homogen. Berdasarkan data pada tabel 3, diperoleh T hitung sama dengan 2,938 dengan P sama dengan 0,005. Nilai P lebih kecil dari 0,01, maka ada perbedaan yang sangat signifikan dalam prestasi belajar fisika pokok bahasan getaran dan gelombang siswa kelas 8 SMP Negeri 9 Yogyakarta tahun pelajaran 2015-2016 antara pembelajaran dengan metode eksperimen dan metode konvensional. Rata prestasi belajar fisika menggunakan metode eksperimen lebih tinggi dari rata metode konvensional. Dengan demikian dapat disimpulkan ada pengaruh metode eksperimen terhadap prestasi belajar fisika pokok bahasan getaran dan gelombang siswa kelas 8 SMP Negeri 9 Yogyakarta tahun pelajaran 2015-2016. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu hasil analisis butir soal. Diperoleh 26 butir soal valid, sehingga skor maksimal idealnya adalah 26 dan skor minimal idealnya adalah 0. Berdasarkan kategori skala 5, maka diperoleh kriteria kurva normal sebagai berikut. X rata-rata lebih besar dari 19,513 dan lebih kecil dari atau sama dengan 26,000 sama dengan sangat tinggi. Selanjutnya itu 15,171. X rata-rata lebih besar dari 15,171 atau lebih kecil dari atau sama dengan 19,513 dikatakan tinggi. Selanjutnya 10,829. X rata-rata lebih besar dari 10,829, lebih kecil atau sama dengan 15,171 dikatakan sedang.
X rata-rata lebih besar dari 6,487 atau lebih kecil atau sama dengan 10,829 dikatakan rendah. X rata-rata lebih besar atau sama dengan 0,000 atau lebih kecil atau sama dengan dari 6,487 yang dikatakan rendah. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh skor rata-rata untuk kelas menggunakan pembelajaran metode eksperimen adalah 22,824 yang berada dalam interval X rata-rata lebih besar dari 19,513 atau lebih kecil atau sama dengan 26,000. Maka dapat disimpulkan bahwa kecenderungan prestasi belajar fisika pokok, bahasan getaran, dan gelombang siswa kelas 8 SMP Negeri 9 Yogyakarta tahun pelajaran 2015-2016 pada pembelajaran menggunakan metode eksperimen adalah sangat tinggi. Sementara itu, skor rata-rata untuk kelas yang menggunakan pembelajaran dengan metode konvensional adalah 20,324 yang berada dalam interval X rata-rata lebih besar dari 19,513 atau lebih kecil atau sama dengan 26,000. Maka disimpulkan bahwa kecenderungan prestasi belajar fisika pokok, bahasan getaran, dan gelombang siswa kelas 8 SMP Negeri 9 Yogyakarta tahun pelajaran 2015-2016 yang diajar menggunakan metode konvensional adalah sangat tinggi. Kecenderungan prestasi belajar fisika siswa pada pembelajaran menggunakan metode eksperimen lebih tinggi dari metode konvensional. Hal ini membuktikan bahwa metode eksperimen berdampak positif terhadap prestasi belajar fisika. Metode eksperimen memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir, kerjasama, dan memecahkan tugas yang diberikan. Meskipun metode eksperimen dilakukan secara berkelompok, namun metode ini juga dapat mengembangkan kreativitas dan pola pikir siswa. Pembelajaran menggunakan metode eksperimen mampu mengoptimalkan partisipasi dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Selain itu, siswa memperoleh ilmu pengetahuan, menemukan pengalaman praktis, dan keterampilan. Hal terpenting yaitu dapat mengembangkan kemampuan akademis, karena siswa lebih banyak belajar dengan cara menemukan sendiri. Percobaan yang dilakukan oleh siswa dapat memacu terbentuknya ide baru dan memperkaya perkembangan intelektual siswa, khususnya dalam mata pelajaran IPA. Hal inilah yang menyebabkan kecenderungan prestasi belajar IPA fisika pada kelas yang diajar dengan metode eksperimen adalah sangat tinggi. Pada metode konvensional, hasil kurang efektif untuk diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Selama proses pembelajaran komunikasi cenderung berjalan satu arah sehingga keterlibatan siswa masih kurang atau pasif. Siswa menjadi cepat bosan dan tidak memperhatikan materi yang disampaikan. Sebelum menguji hipotesis, dilakukan uji persyaratan analisis, yakni uji normalitas sebaran dan uji homogenitas varian. Berdasarkan data tabel 1 diperoleh X pangkat 2 hitung sama dengan 12,670 dengan P sama dengan 0,124 untuk kelompok eksperimen dan X pangkat 2 hitung sama dengan 9,449 dengan P sama dengan 0,397. Untuk kelompok konvensional, nilai P lebih besar dari 0,05 untuk kedua kelompok. Maka disimpulkan bahwa data kedua kelompok berdistribusi normal. Berdasarkan data tabel 2 diperoleh F hitung sama dengan 1,531 dengan P sama dengan 0,113. Nilai P lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan sampel berasal dari varian yang homogen. Berdasarkan data pada tabel 3, diperoleh T hitung sama dengan 2,938 dengan P sama dengan 0,005. Nilai P lebih kecil dari 0,01, maka ada perbedaan yang sangat signifikan dalam prestasi belajar fisika pokok, bahasan getaran, dan gelombang siswa kelas 8 SMP Negeri 9 Yogyakarta tahun pelajaran 2015-2016 antara pembelajaran dengan metode eksperimen dan metode konvensional. Rata prestasi belajar fisika menggunakan metode eksperimen lebih tinggi dari rata metode konvensional. Dengan demikian dapat disimpulkan ada pengaruh metode eksperimen terhadap prestasi belajar fisika pokok, bahasan getaran, dan gelombang siswa kelas 8 SMP Negeri 9 Yogyakarta tahun pelajaran 2015-2016. Selanjutnya akan
dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk pembicara selanjutnya kepada Saudari Retnosari dipersilakan. Baik, untuk penelitian kuantitatif, judul penelitian, pengaruh model pembelajaran konseptual understanding prosedur terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada materi getaran dan gelombang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh model pembelajaran CUPS terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada materi getaran dan gelombang. Jenis penelitian yang digunakan penelitian kuantitatif dengan metode kuasi eksperimen. Desain penelitian menggunakan non-equivalent control group design yang diterapkan pada dua kelompok. Populasi dalam penelitian seluruh siswa kelas 8 di SMP Negeri Singkawang, sedangkan sampel yang diambil kelas 8A dan kelas 8C, yang dimana berjumlah 50 orang siswa dengan menggunakan teknik purposive sampling. Dari analisis dengan menggunakan diperoleh peningkatan kemampuan berpikir kritis sebesar 0,51 pada kelas eksperimen dengan kategori sedang, sedangkan pada kelas kontrol diperoleh 0,30D dengan kategori rendah. Dari hasil analisis uji tes median, didapat nilai X kuadrat hitung 6,547 lebih besar dari 6,547. X kuadrat tabel 3,841 pada K sama dengan 1. Karena X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel, maka HA diterima dan HO ditolak pada taraf signifikansi A sama dengan 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, terdapat pengaruh model pembelajaran CUPS terhadap keterampilan berpikir kritis siswa pada materi getaran dan gelombang, dan dapat disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran CUPS dapat mempengaruhi kemampuan berpikir kritis siswa. Berdasarkan hasil prariset yang dilakukan di SMP Negeri 20 Kota Singkawang pada kelas 8, berupa wawancara, observasi, dan tes. Dari kegiatan wawancara dengan guru mata pelajaran IPA, didapat bahwa proses pembelajaran masih menekankan pada pengetahuan bukan proses. Dari observasi, selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, siswa tidak diberikan pengalaman langsung dalam proses pembelajaran. Sedangkan dari tes kemampuan berpikir kritis, didapatkan siswa belum mencapai nilai ketuntasan yang ditentukan peneliti, yaitu sebesar 72, dan dapat disimpulkan kemampuan berpikir kritis siswa tergolong rendah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode kuasi eksperimen. Desain penelitian menggunakan equivalent control group design yang diterapkan pada dua kelompok. Kedua kelompok tersebut sama-sama dilakukan pretest dan post-test.
Populasi dalam penelitian ini seluruh siswa kelas 8 di salah satu SMP Negeri 20 Singkawang, di mana siswa kelas 8A merupakan kelas kontrol yang diberi pembelajaran langsung, dan kelas 8C merupakan kelas eksperimen yang diberlakukan menggunakan model pembelajaran CUPS dengan menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Melalui purposive sampling, teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, seperti setiap pembelajaran materi tidak semua kelas mempelajarinya dalam satu waktu, sehingga peneliti menggunakan kelas yang belum mempelajari materi tersebut, yaitu kelas materi getaran dan gelombang yang akan dipelajari sebanyak 2 pertemuan. Pertemuan pertama membahas tentang getaran dan pertemuan kedua membahas tentang gelombang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan lembar tes kemampuan berpikir kritis yang diberikan sebanyak 10 soal pilihan ganda beralasan yang telah divaliditas, reliabilitas, indeks kesukaran, dan daya pembeda. Analisis data dari hasil pretest dan post-test, kemudian dilakukan uji prasyarat, uji hipotesis, dan endgame. Uji prasyarat terdiri dari uji normalitas, uji homogenitas, sedangkan pada uji hipotesis datanya tidak berdistribusi normal dan tidak homogen, maka menggunakan uji statistik non parametrik, yaitu uji median. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Guys, tunggu dulu. Siapa yang mau lanjutkan saya? Kita tahu, saya Jo. Ini. Apakah saya moderator? Saya Jo. Lanjut. Oke, selanjutnya itu hasil pengumpulan data selama penelitian diperoleh dari data pretest dan post-test dari kelas eksperimen dan kelas kontrol terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada materi getaran dan gelombang. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Terdapat pengaruh model CUPS atau Conceptual Understanding Procedures terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada materi getaran dan gelombang, dengan prinsip pembelajaran yang terdapat pada teori konstruktivisme dalam proses pembelajaran CUPS mengakibatkan siswa menjadi aktif, sehingga model pembelajaran yang bersifat konstruktivisme dapat mempengaruhi kemampuan berpikir kritis siswa. Yang kedua, terdapat peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa setelah diterapkan model pembelajaran CUPS. Melalui model pembelajaran CUPS memiliki tahap-tahap pembelajaran yang memberikan kesempatan siswa untuk melakukan pengamatan, menyimpulkan apa yang telah diamati, dan membuktikan kebenaran suatu konsep melalui percobaan, saling bertukar pikiran dan berdiskusi, dan dapat menjelaskan hasil diskusi melalui presentasi. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada para pemateri. Itulah tadi hasil presentasi kelompok kami. Saya selaku moderator akan menyimpulkan untuk presentasi kali ini. Nah, adapun kesimpulan yang saya dapat ambil, yang pertama yaitu dari pengaruh metode eksperimen terhadap prestasi belajar fisika pokok bahasan getaran dan gelombang siswa kelas 8 SMPN 9 Yogyakarta tahun pelajaran 2015-2016. Kesimpulannya yaitu adalah pengaruh metode eksperimen terhadap prestasi belajar fisika pokok bahasan getaran dan gelombang siswa kelas 8 SMP Negeri 9 Yogyakarta tahun pelajaran 2015 tahun 2016. Rata-rata prestasi belajar fisika menggunakan metode eksperimen, dan hasilnya yaitu metode eksperimen tinggi dari rata-rata metode konvensional. Sedangkan untuk kesimpulan
pengaruh model pembelajaran konseptual understanding prosedur terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada materi getaran dan gelombang. Kesimpulannya yaitu dapat disimpulkan bahwasannya pembelajaran CPUS dapat mempengaruhi kemampuan berpikir kritis siswa. Itulah tadi hasil pemaparan presentasi kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk penelitian kuantitatif, judul penelitian, pengaruh model pembelajaran konseptual understanding prosedur terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada materi getaran dan gelombang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh model pembelajaran CUPS terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada materi getaran dan gelombang. Jenis penelitian yang digunakan penelitian kuantitatif dengan metode kuasi eksperimen. Desain penelitian menggunakan non-equivalent control group design yang diterapkan pada dua kelompok. Populasi dalam penelitian seluruh siswa kelas 8 di SMP Negeri Singkawang, sedangkan sampel yang diambil kelas 8A dan kelas 8C, yang dimana berjumlah 50 orang siswa dengan menggunakan teknik purposive sampling. Dari analisis dengan menggunakan diperoleh peningkatan kemampuan berpikir kritis sebesar 0,51 pada kelas eksperimen dengan kategori sedang, sedangkan pada kelas kontrol diperoleh 0,30D dengan kategori rendah. Dari hasil analisis uji tes median, didapat nilai X kuadrat hitung 6,547 lebih besar dari 6,547. X kuadrat tabel 3,841 pada K sama dengan 1. Karena X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel, maka HA diterima dan HO ditolak pada taraf signifikansi A sama dengan 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, terdapat pengaruh model pembelajaran CUPS terhadap keterampilan berpikir kritis siswa pada materi getaran dan gelombang, dan dapat disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran CUPS dapat mempengaruhi kemampuan berpikir kritis siswa. Berdasarkan hasil prariset yang dilakukan di SMP Negeri 20 Kota Singkawang pada kelas 8, berupa wawancara, observasi, dan tes. Dari kegiatan wawancara dengan guru mata pelajaran IPA, didapat bahwa proses pembelajaran masih menekankan pada pengetahuan bukan proses. Dari observasi, selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, siswa tidak diberikan pengalaman langsung dalam proses pembelajaran. Sedangkan dari tes kemampuan berpikir kritis, didapatkan siswa belum mencapai nilai ketuntasan yang ditentukan peneliti, yaitu sebesar 72, dan dapat disimpulkan kemampuan berpikir kritis siswa tergolong rendah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode kuasi eksperimen. Desain penelitian menggunakan equivalent control group design yang diterapkan pada dua kelompok. Kedua kelompok tersebut sama-sama dilakukan pretest dan post-test. Populasi dalam penelitian ini seluruh siswa kelas 8 di salah satu SMP Negeri 20 Singkawang, di mana siswa kelas 8A merupakan kelas kontrol yang diberi pembelajaran langsung, dan kelas 8C merupakan kelas eksperimen yang diberlakukan menggunakan model pembelajaran CUPS dengan menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Melalui purposive sampling, teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, seperti setiap pembelajaran materi tidak semua kelas mempelajarinya dalam satu waktu, sehingga peneliti menggunakan kelas yang belum mempelajari materi tersebut, yaitu kelas materi getaran dan gelombang yang akan dipelajari sebanyak 2 pertemuan. Pertemuan pertama membahas tentang getaran dan pertemuan kedua membahas tentang gelombang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan lembar tes kemampuan berpikir kritis yang diberikan sebanyak 10 soal pilihan ganda
beralasan yang telah divaliditas, reliabilitas, indeks kesukaran, dan daya pembeda. Analisis data dari hasil pretest dan posttest, kemudian dilakukan uji prasyarat, uji hipotesis, dan endgame. Uji prasyarat terdiri dari uji normalitas, uji homogenitas, sedangkan pada uji hipotesis datanya tidak berdistribusi normal dan tidak homogen, maka menggunakan uji statistik non parametrik, yaitu uji median. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu hasil pengumpulan data selama penelitian diperoleh dari data pretest dan posttest dari kelas eksperimen dan kelas kontrol terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada materi getaran dan gelombang. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Terdapat pengaruh model CUPS atau Conceptual Understanding Procedures terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada materi getaran dan gelombang, dengan prinsip pembelajaran yang terdapat pada teori konstruktivisme dalam proses pembelajaran CUPS mengakibatkan siswa menjadi aktif, sehingga model pembelajaran yang bersifat konstruktivisme dapat mempengaruhi kemampuan berpikir kritis siswa. Yang kedua, terdapat peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa setelah diterapkan model pembelajaran CUPS. Melalui model pembelajaran CUPS memiliki tahap-tahap pembelajaran yang memberikan kesempatan siswa untuk melakukan pengamatan, menyimpulkan apa yang telah diamati, dan membuktikan kebenaran suatu konsep melalui percobaan, saling bertukar pikiran dan berdiskusi, dan dapat menjelaskan hasil diskusi melalui presentasi. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada para pemateri. Itulah tadi hasil presentasi kelompok kami. Saya selaku moderator akan menyimpulkan untuk presentasi kali ini. Nah, adapun kesimpulan yang saya dapat ambil, yang pertama yaitu dari pengaruh metode eksperimen terhadap prestasi belajar fisika pokok bahasan getaran dan gelombang siswa kelas 8 SMPN 9 Yogyakarta tahun pelajaran 2015-2016. Kesimpulannya yaitu adalah pengaruh metode eksperimen terhadap prestasi belajar fisika pokok bahasan getaran dan gelombang siswa kelas 8 SMP Negeri 9 Yogyakarta tahun pelajaran 2015 tahun 2016. Rata-rata prestasi belajar fisika menggunakan metode eksperimen, dan hasilnya yaitu metode eksperimen tinggi dari rata-rata metode konvensional. Sedangkan untuk kesimpulan pengaruh model pembelajaran konseptual understanding prosedur terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada materi getaran dan gelombang, kesimpulannya yaitu dapat disimpulkan bahwasannya pembelajaran CPUS dapat mempengaruhi kemampuan berpikir kritis siswa. Itulah tadi hasil pemaparan presentasi kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.